Salam adik-adik semua, selamat hari Minggu adik-adik. Apakah adik-adik sehat semua? Semoga adik-adik sehat semua ya. Di sini Abang Eskel akan mengajak adik-adik untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Apakah hari ini adik-adik semua berbahagia? Untuk itu, marilah kita mengangkat satu lagu pujian dengan penuh sukacita dan hati yang gembira. Eits, tapi lagunya bukan hati yang gembira, tetapi judulnya Hari Ini Kurasa Bahagia. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Halo Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucapkan terima kasih atas pagi hari yang cerah ini ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kami semua agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan lagu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik.
buat hari yang kau beri. Tak bisa kasih dan rahmatmu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di dalam minggu. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh beribadah hari ini walaupun kami masih di rumah masing-masing. Tuhan, berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu yang manis, kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu terambil dari kitab Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Sekali lagi, Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Yuk, anak-anak baca di rumah. Kakak baca dari sini. Yaitu yang berjudul Roti Hidup. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita hari Minggu ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, renungan kita atau firman Tuhan buat kita hari ini yaitu berjudul Roti Hidup. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kalian suka roti? Siapa yang mau makan roti? Siapa yang senang dengan roti? Roti banyak macam-macamnya ya. Ada roti Holland Bakery, ada roti tawar, dan ada roti yang lain-lain. Dan sekarang kita mau tahu dalam firman kita yang kita baca tadi, yaitu tentang roti hidup. Ayo anak-anak sekolah minggu, siapa yang tahu roti hidup itu apa ya? Orang kalau mau hidup harus makan kan? Orang kalau mau hidup harus minum kan? Kalau tidak makan, dia nggak bisa hidup. Kalau tidak minum, juga dia tidak bisa hidup. Ya kan anak-anak semua ya? Siapa yang kuat nggak makan? Siapa yang kuat tidak minum? Badannya jadi lemas, sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar kalau kita tidak makan. Dan orang bisa mati kalau nggak makan, ya kan? Jadi kalau kita mau hidup, kita pasti butuh makanan. Kita pasti butuh minuman. Itulah jasmani kita, badan kita ini. Ya, setuju kan anak-anak? Nah, bagaimana dengan roti hidup yang disebutkan dalam firman ini? Ayo, kira-kira tahu nggak? Ya, yang dimaksud di sini adalah rohani kita. Roti hidup yang dimaksud adalah kebutuhan rohani kita. Rohani kita juga membutuhkan makanan loh anak-anak. Rohani kita itu makanannya apa ya? Minumannya apa ya? Nah, itulah yang Tuhan ingatkan untuk kita minggu ini. Apa itu makanan rohani? Apa itu minuman rohani? Yesus jawabannya. Yesus adalah makanan rohani kita. Yesus adalah roti hidup. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak haus lagi." Gitu anak-anak semuanya. Nah, selanjutnya anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita selalu datang kepada Yesus, kita rajin berdoa, kita rajin ke sekolah minggu, kita mau membantu mama papa, kita ikuti perintah orang tua, kita nurut sama mereka, kita sayang sama orang tua kita, maka itulah yang Tuhan inginkan. Maka Yesus memberikan jaminan kepada kita, kita akan hidup tetap. Kalau kita datang kepada Yesus, maka Yesus memberi jaminan bukan hanya hidup di dunia,
tapi kita hidup yang kekal. Yesus memberikan jaminan untuk kita apabila kita selalu datang kepadanya. Kita diingatkan kita akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita, supaya kita tetap percaya kepadanya. Dengan cara apa? Dari perbuatan kita, dari cara bicara kita. Disitulah kita menunjukkan bahwa kita melakukan perintahnya. Disitulah Yesus melihat bahwa kita sudah menurut perintah-perintahnya. Di dalam hidup ini kita seringkali tidak sungguh-sungguh untuk rajin ke gereja. Seringkali kita lupa bahwa kita harus menyenangkan hati orang tua. Hidup kita seringkali kita pakai hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Yesus tidak mau yang seperti itu. Yang Yesus inginkan dari kita harus rajin membaca firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dan rajin berdoa. Untuk apa? Karena kita di dalam doa itu kita berbicara kepada Yesus. Kita menyampaikan seluruh isi hati kita hanya kepada Yesus. Karena Yesus adalah hidup kita. Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Yesus, ayo, bagaimana kita menyenangkan diri kita? Bagaimana kita hidup? Bagaimana rohani kita bisa hidup? Nah, Yesus akan memberikan makanan rohani kita. Yesus akan menjanjikan kehidupan bagi kita karena Yesus adalah roti kehidupan. Jadi untuk itu, mari anak-anak kita ikut akan perintahnya. Disitulah kita dapat makanannya. Disitulah Dia akan memberikan yang kita perlukan. Nah, untuk itu anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah melakukan perintah-perintahnya, ketika kita sudah rajin berdoa kepadanya, Yesus akan menjanjikan kehidupan yang kekal buat kita, buat masa depan kita, buat kehidupan kita, bahkan nanti kita akan dipanggil ke surga bersama-sama dengan Yesus karena Dia sudah menjanjikan kepada kita. Untuk itu, mari anak-anakku sekalian, anak-anak sekolah minggu, kehidupan kita ini kita nikmati dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Percayalah, ketika kita datang kepada Yesus, maka kita akan dikuatkan oleh Dia, Sang Penebus kita. Mau hidup bersama Yesus? Lakukan perintah-perintahnya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat mengikut Yesus. Sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang indah buat kami. Kami sudah mendengarkan bahwa Tuhan adalah roti kehidupan buat kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya Tuhan mau menolong kami agar kami hidup hanya di dalam nama Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami. Juga di dalam sekolah kami, biarlah Tuhan tetap menuntun kami, memberikan bimbingan kepada kami,
agar kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam Tuhan, sehingga kami mendapat kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita semua sudah selesai mendengarkan firman yang disampaikan oleh Inang Sintua Maduro. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Halo adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kalian mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama, untuk kelas kecil, tugas kalian adalah menggambar sebuah gambar hati di atas kertas karton atau kertas origami atau kertas biasa. Nah, di dalam gambar hati itu, kalian tuliskan tekad kalian untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, yang pertama, rajin ke gereja. Yang kedua, rajin berdoa. Dan yang ketiga, contoh dari kalian. Dan seterusnya, untuk kelas sedang, tugas kalian adalah kalian mencari 8 perbedaan dari 2 gambar yang akan diberikan kakak guru sekolah minggu. Untuk kelas besar, tugas kalian adalah kalian mencari sebuah kata yang telah disiapkan dari gambar yang berisikan kata-kata acak. Nah, itu pengumuman dari hari ini. Jangan lupa, setiap pengumpulan akan mendapatkan poin dari kakak guru sekolah minggu. Ingat adik-adik, tetap di rumah saja dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Marilah kita tutup ibadah kita minggu ini, kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.